Summa dzakaroh maka kare nyebutaki atau nerangaki pasyara Nabi alamatan de tampil de tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya Rasulullah sebagai mukjizat bisa menerangkan apa yang akan terjadi terhadap umatnya. Wahiyya tining alamatin nubuwah annahu sayastaksiru bidunya alaihim wairuhu. Annahu panika saangkuna kelakuan sayastaksiru bekal memonopoli, menguasai, mengalahkan bisa bidunya kelaban oleh harta keduniaan alaihim atas sahabat alaihim atas umat ya atap umat Islam wairuhum pasyara lainnya umat Islam. Sudah disampaikan oleh Rasulullah umat Islam akan dikalahkan secara keduniaan oleh non muslim. Itu sudah ada. Nah, berarti itu merupakan tanda-tanda kenabian. Bukan memprediksi ini, menyampaikan berita bahwa ke depan memang seperti itu yang akan dialami oleh umat Islam, kalah dalam hal keduniaan. Sekarang kenyataan fala yuhayyiduhum dalik, maka tidak boleh mendorong hum ka mukminin da umat Islam dalik pada pakalisa istiksar itu mengalahkan ngatibi yang disampaikan di depan bahwa satalqauna di asarotan dan asarotan sesungguhnya hampir sama ya, individu orang urusan masing-masing diri sendiri, paling banter itu hanya untuk keluarganya sendiri, tidak peduli ke orang lain. Itu tanda-tanda mental di akhir zaman seperti itu, tanda-tanda yang tidak islami. Islam ini harus peduli, jadi individu sendiri-sendiri, terus egois, mementingkan kepentingan, membela kepentingannya sendiri, monopoli, ngatibi, nguasai, ya hampir sama artinya. Itu satal kau nebati, kalian pasti akan menemukan setelah aku tiada asarotan, mental asarotan. Ini yang dijelaskan di sini. Wa yusiru hafaidah nufusihim, jangan sampai menggelorakan, menggerakkan atau menggelorakan hafaidah nufusihim, dendam atau kedongkolan, kemarahan hati umat Islam, penguasaan duniawi oleh non muslim jangan sampai membuat kamu dendam nih. Jangan membuat kalian dongkol. Fa inna mata'ad dunya qalil, karena sesungguhnya materi dunia ya, sarana fasilitas hidup sebenarnya qalil, sedikit dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Di akhirat kalau diukur dengan dunia 1 berbanding 99 kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat. Sama seperti ini banyaknya makhluk hidup yang ada di lautan lebih besar, lebih banyak daripada yang ada di daratan, hanya karena kita tidak tahu. Wal yasbiru ala hatta yulaquhu alal haudi,
harus sabar masyarakat umat Islam hatta yulaku, supaya bisa bertemu umat Islam huda Nabi. Syarat untuk bisa bertemu dengan Nabi, jangan bermetal asarotan, harus sabar. Sabar artinya tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan sabar ketika ditimpa oleh penderitaan, kesulitan. Sabar tetap secara istiqomah bisa menjalankan kewajiban, ya, menjauhi kemungkaran. Itu sabar. 3 hal yang harus kita sabari. Maka di surat Wal Asri, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini yang lulus di akhir zaman, yang lulus wa tawasaw alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman, percaya kepada Allah, artinya bertauhid. Wa amilus sholihat, beramal soleh, beramal yang layak diridai oleh Allah dan layak diridai oleh manusia. Artinya tidak terbebani oleh dosa sosial, ya. Amal soleh itu amal baik dalam lingkup ibadah maupun di luar ibadah, cirinya layak diridai Allah karena tidak melanggar syariat, dan layak diridai oleh manusia karena tidak melanggar akhlak. Itu amal soleh. Syarat yang bisa selamat lulus sampai ke akhirat selamat, alladzina amanu wa amilus sholihah. Yang kedua, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, bisa memberi dan menerima nasihat, bisa memberi nasihat, bisa menerima nasihat dari orang lain, masukan tentang yang benar datang dari Allah. Dan wa tawasaw bis sabri, bisa memberi nasihat, bisa menerima nasihat dalam kesabaran. Itu syarat alal haudi, supaya bertemu umat Islam huda Nabi alal haudi, di danau telaga, tempatnya di mahsyar. Orang semua kehausan di saat itu. Fa inna sabral jamilah min asbabi wudihi ma'an nabi. Karena saungkuna sabar sebagus saya sebagus panika sebab-sebab sebab-sebab mendatangi haud asatan Nabi. Di hadis Sahal bin Sa'ad qala, adabu Sahal bin Sa'ad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum alal haudi. Ini sesungguhnya saya atau aku adalah pendahulu kalian kelak yang akan ke danau di mahsyar. Man marra alayya syaribah, siapa melewati, melintasi danau itu pasti meminumnya karena kehausan. Matahari di atas ubun-ubun. Wa man syaribaha lam yadma abada, siapa meminum air telaga itu, air danau, dia tidak akan kehausan selamanya. La yuridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh akan datang kepadaku sekelompok orang-orang yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Ini mungkin bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi danau itu danau istimewa, hanya milik Nabi. Siapa meminumnya selamanya tidak kehausan. Ada sekelompok orang itu mendatangi aku di telaga, di danau.
summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi, dihalau, dicegah, ada penyangga yang menghalangi mereka dari aku pun dihalangi dari mereka. Fa'aqulu, kemudian aku memanggil-panggil, innahum minni, mereka bagian dari umatku. Karena kenal Nabi, mungkin kenal karena semasa, segenerasi, atau kenal karena umat Islam kelak akan ada ciri khususnya, yaitu cerah mukanya dengan air wudhu. Kata Rasulullah, siapa yang tidak kenal kudanya sendiri, di tengah-tengah kuda yang banyak yang hitam, kalau di mukanya ada putih, di kakinya ada putih, seperti itu kira-kira. Walaupun banyak ribuan kuda, tapi kudanya sendiri tetap dikenal karena cirinya sudah ada, ketahuan, yaitu putih di muka dan putih di kaki, bekas air wudhu. Kemudian fayuqalu, disampaikan ucapan dari langit, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ada kan orang yang murtad, orang yang ahli bid'ah, pelaku bid'ah, walaupun sekarang berbid'ah ria, mereka merasa benar di jalan yang salah, karena sikap dari orang ahli bid'ah sama dengan orang Kristen, waladhdallin, yang kita minta dijauhkan oleh Allah, wailil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin juga bukan jalan orang-orang yang dhalin, tersesat, merasa benar di jalan salah, ya di bid'ah ya. Maka kelak tidak bisa berkumpul dengan Nabi. Dijawab dari atas, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, karena engkau Muhammad tidak tahu amalan-amalan ahdatsu yang dibuat-buat oleh umatmu, ba'daka, setelah kau tiada. Mereka beribadah bukan dengan ajaran yang kau ajarkan Muhammad, bukan dengan amalan yang pernah kau ajarkan, bukan. Cocokan, kan niat ibadah, kholan, maulidan. Mereka merasa cinta Nabi, tapi yang diamalkan bukan syariat dari Allah, tidak nyambung. Ini yang dimaksud dengan merasa benar di jalan salah. Maghdubi alaihim waladhdallin, sama dengan orang Kristen, tidak mau disalahkan, tapi Tuhannya tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Itu pemerkosaan logika. Tiga pribadi, hakikatnya satu. Hakikat satu tapi tiga pribadi, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kan jelas bagi orang yang bertauhid salah, tapi mereka tetap saja bertahan, sama dengan ahli bid'ah. Kalau tidak bisa bersama dengan Nabi, kemudian fa'aqulu, aku bergumam, kata Nabi, suhqan liman wayyara ba'di, jauh untuk mereka yang merubah-rubah setelah aku tiada. Jadi amalan syariat karena tidak keluar dari rukun Islam DB. Rukun Islam itu amalan syariat yang diamalkan oleh Nabi dan diamalkan oleh khalifah. Artinya amalan ibadah yang pernah diajarkan Nabi kepada sahabat itu saja tidak keluar dari rukun Islam. Diajarkan maksudnya pernah diamalkan Nabi atau pernah disetujui, yakni kalau amalan di zaman Nabi tidak ada, secara otomatis itu amalan baru, namanya amalan bid'ah.
kalau dibuat ibadah menjadi dolalah. Oleh karena itu sampai tegas Imam Malik berani mengatakan, manit tada'a fil Islam bid'atan hasanah, manit tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Siapa melakukan amalan yang baru, amalan bid'ah yang tidak pernah diamalkan Nabi, tidak pernah disetujui, beribadah dengan amalan baru, ya, amalan bid'ah, tetapi mereka menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Ya, yang penting di sini digarisbawahi, tidak ada bid'ah hasanah yang berbentuk amalan ibadah mandiri. Ada yang paling penting poinnya, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah yang berbentuk amalan ibadah mandiri. Ibadah mandiri suatu peribadatan yang punya nama, diikat dengan waktu. Tidak ada bid'ah hasanah yang berbentuk itu. Kalau bid'ah hasanah seperti penyatuan jemaah sholat tarawih, ini dibuat dalil oleh orang sebagai bid'ah hasanah. Itu bukan bentuk amalan mandiri. Amalan mandiri seperti haul, itu kan nama ada waktunya, ada namanya. 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, itu semua nama dari nama populer dari suatu amalan. Itu yang disebut dengan amalan bid'ah, amalan ibadah mandiri yang tidak pernah diamalkan Nabi, tidak pernah disetujui. Itu amalan bid'ah. Kalau orang yang berbid'ah ria dengan ibadah amalan mandiri bid'ah, tidak mungkin bisa bersama dengan Nabi. Maka kata Nabi, suhkon liman wayyara ba'di. Jauh-jauh untuk orang yang merubah-rubah ajaran agama setelah aku tiada. Ini hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Allahumma alhiqna bihim wa walidina wa masyayikhina wa aqarbina wal muslimin. Allahumma alhiqna bihim wa walidayna wa masyayikhana wa aqaribana wal muslimin. Nasab, ya Allah, pertemukan kami bihim dengan sahabat, dengan Nabi dan sahabat, wa walidina atau wa walidayna, dan ayah ibu kami dan guru-guru kami, wa aqaribana, dan keluarga dekat kami, wal muslimin, bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin.